Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk, tempat gedung-gedung pencakar langit menjulang dan lampu-lampu kota tak pernah padam, hiduplah seorang wanita bernama Arlina. Ia dikenal sebagai sosok yang kuat, cerdas, dan berhati lembut. Arlina adalah putri tunggal keluarga kaya raya, yang kini menjadi penerus perusahaan properti terbesar di kota itu, warisan almarhum ayahnya. Arlina menikah dengan Rama, pria tampan dan sederhana dari keluarga biasa. Pertemuan mereka dulu terasa seperti takdir. Rama berhasil memikat hati Arlina dengan sikap ramah, perhatian, dan penuh kasih. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah, penuh doa dan harapan indah. Di awal pernikahan, Arlina begitu bahagia. Rama tampak sebagai suami idaman, selalu memuji dan mendampinginya di setiap acara. Foto-foto kebersamaan mereka menghiasi media sosial, membuat banyak orang iri akan keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Arlina mulai merasakan ada yang berubah. Rama sering pulang larut malam dengan berbagai alasan, rapat, urusan bisnis, atau menemani teman. Teleponnya sering disembunyikan, pesannya dikunci dengan kata sandi baru. Arlina berusaha menepis prasangka, berpegang pada cinta yang dulu membuatnya jatuh hati, hingga akhirnya, perlahan tabir kebohongan itu mulai terbuka. Aroma parfum asing menempel di baju Rama, pesan-pesan dari wanita lain tak sengaja terlihat, dan bisikan-bisikan dari teman-teman yang peduli mulai terdengar. Nama Melisa pun muncul, seorang wanita muda yang sering terlihat bersama Rama di berbagai tempat. Diam-diam menggerogoti rumah tangga Arlina. Puncaknya terjadi di sebuah acara keluarga besar Rama. Di hadapan ibu Rama, para saudara, dan Melisa sendiri, Arlina menegur Rama karena sikap tak pantas mereka berdua. Amarah Rama memuncak. Tangan yang dulu membelai lembut kini terangkat tinggi dan menampar keras pipi Arlina. Semua mata terbelalak, tapi tak satu pun membela Arlina. Pernikahan Arlina dan Rama selalu menjadi cerita indah yang dikagumi banyak orang. Kisah mereka berawal dari pertemuan sederhana di sebuah acara amal yang digelar perusahaan keluarga Arlina. Rama saat itu hadir sebagai relawan, sementara Arlina sebagai penyelenggara. Tatapan pertama yang saling bertaut menjadi awal kisah cinta mereka. Waktu berjalan, hubungan mereka semakin erat. Rama yang bersahaja dengan tutur kata lembut berhasil menembus dinding hati Arlina. Wanita yang selama ini menutup diri pada banyak lelaki karena terlalu sibuk membangun karier dan menjaga kehormatan keluarga. Rama hadir bagaikan angin sejuk yang menenangkan. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan mewah namun hangat. Gedung pernikahan dihiasi bunga-bunga putih dan ungu, warna kesukaan Arlina. Para tamu undangan, mulai dari kerabat, rekan bisnis, hingga pejabat penting kota, hadir memberi restu. Malam itu, Arlina merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di sampingnya berdiri Rama, pria yang ia cintai sepenuh hati. Hari-hari setelah pernikahan pun tak kalah indah. Rama, meski bukan pria bergelimang harta, justru membuat Arlina merasakan cinta yang tulus. Setiap pagi, ia selalu membangunkan Arlina dengan lembut, membisikkan kalimat penuh kasih di telinga istrinya. "Selamat pagi, cintaku. Semoga harimu seindah senyummu." Mereka sering menghabiskan waktu bersama, jauh dari hiruk-pikuk kesibukan pekerjaan. Di akhir pekan, Rama sering mengajak Arlina berjalan-jalan di taman kota, menikmati udara segar sambil menggenggam tangan satu sama lain. Kadang mereka naik sepeda berdua menyusuri pinggiran sungai atau sekadar duduk berdua di balkon rumah sambil menyeruput teh hangat. Di rumah, Rama bukan tipe suami yang hanya duduk menunggu dilayani. Ia sering membantu Arlina menyiapkan sarapan. Bahkan saat Arlina pulang larut malam karena urusan kantor, Rama dengan sabar menunggunya, menyiapkan makan malam sederhana, dan mendengarkan keluh kesah sang istri tanpa mengeluh. Rumah tangga mereka seperti dunia kecil yang damai. Tanpa pertengkaran, tanpa curiga.
Arlina benar-benar merasa mendapatkan sosok suami idaman, tempatnya berlabuh dan berlindung. Begitu pula Rama, ia selalu mengungkapkan betapa bersyukurnya memiliki Arlina, wanita cerdas, lembut, dan penuh perhatian. Setiap ulang tahun pernikahan, Rama selalu menyiapkan kejutan kecil. Pernah suatu ketika, saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Rama menghiasi kamar mereka dengan ratusan kelopak bunga mawar dan menyiapkan makan malam romantis di halaman belakang rumah. Di bawah cahaya remang lilin, ia berkata dengan mata berbinar, "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi." Arlina terharu mendengarnya. Sungguh, saat itu tak sedikit pun terbersit dalam benaknya bahwa kelak cinta ini akan diuji sedemikian rupa. Di mata keluarga besar Arlina, Rama adalah menantu yang baik. Mertua, bibi, dan sepupu-sepupu Arlina menyayangi Rama. Mereka memuji sikap sopannya, kerendahan hatinya, dan betapa tulusnya Rama mencintai Arlina. Setiap acara keluarga, Rama tak pernah absen. Ia ikut membantu menyiapkan hidangan, menata meja, atau sekadar menyapa setiap tamu dengan ramah. Di lingkungan pergaulan, pasangan ini dijuluki pasangan sempurna. Foto-foto kebersamaan mereka selalu dibanjiri komentar penuh pujian di media sosial. Banyak yang menjadikan mereka sebagai panutan. Waktu terus berjalan. Mereka mulai berbicara tentang rencana masa depan. Rama dan Arlina sepakat menunda punya anak selama 2 tahun pertama pernikahan agar bisa saling mengenal lebih dalam. Mereka ingin membangun fondasi yang kuat sebelum hadirnya buah hati. Arlina selalu mengagumi bagaimana Rama mendukung karirnya. Tak pernah sekalipun Rama mengeluhkan kesibukan Arlina. Sebaliknya, ia bangga menceritakan pencapaian istrinya pada teman-temannya. Di setiap kesempatan, Rama berkata, "Istriku adalah wanita hebat. Aku bersyukur bisa mendampinginya." Begitu pula Arlina. Ia merasa bersyukur telah memilih Rama sebagai pendamping hidup. Seorang pria yang membuatnya merasa dihargai bukan karena kekayaan atau status, tapi karena siapa dirinya. Malam-malam, mereka penuh canda tawa. Di ranjang, sebelum terlelap, mereka saling bertukar cerita tentang hari yang telah dilalui. Kadang tentang hal remeh, seperti makanan favorit baru. Kadang tentang impian masa depan. Setiap malam, Rama tak pernah lupa mencium kening Arlina dan mengucap, "Selamat tidur, sayang. Mimpilah yang indah." Hari-hari bahagia itu terus berputar. Tak ada satupun awan mendung di langit rumah tangga mereka. Semua tampak sempurna. Semua tampak indah. Hingga pada satu titik, perlahan awan hitam mulai merayap tanpa mereka sadari. Hari-hari Arlina dan Rama berjalan seperti alunan musik yang merdu. Setiap pagi, mentari seolah selalu lebih cerah menyinari rumah tangga mereka. Seiring berjalannya waktu, cinta di antara mereka bukan memudar, justru semakin kuat dan mengakar. Arlina selalu bersemangat setiap kali bangun pagi, sebab wajah pertama yang dilihatnya adalah Rama, lelaki yang telah bersumpah setia di hadapan Tuhan untuk mendampinginya dalam suka dan duka. Sementara Rama, setiap pagi ia menatap wajah istrinya dengan penuh syukur. Baginya, Arlina bukan hanya istri, tapi juga sahabat sejati, tempatnya berbagi mimpi dan keluh kesah. Mereka selalu sarapan bersama. Tak pernah ada pagi yang terlewat tanpa kebersamaan itu. Meski sesibuk apapun, Arlina selalu menyempatkan waktu. Kadang mereka hanya makan roti panggang dan telur, kadang sarapan lebih lengkap dengan nasi dan lauk sederhana. Namun bagi mereka, bukan menunya yang penting, melainkan kebersamaannya. Setelah sarapan, Rama selalu mengantar Arlina hingga ke mobilnya sebelum berangkat ke kantor. Tak jarang, ia menyelipkan catatan kecil di dalam tas istrinya. Kata-kata sederhana seperti, "Semangat hari ini, ya sayang," atau "Aku mencintaimu lebih dari kemarin." Catatan itu selalu sukses membuat Arlina tersenyum sepanjang hari. Nia, hari-hari libur mereka selalu terasa hangat. Rama dan Arlina gemar melakukan kegiatan berdua.
Kadang mereka memasak bersama di dapur. Rama memotong sayuran, Arlina meracik bumbu. Kadang mereka mencoba resep baru yang didapat dari internet, lalu tertawa bersama jika rasanya tidak sesuai harapan. Di sore hari, mereka sering berjalan berdua di taman dekat rumah. Dengan langkah santai, mereka menikmati semilir angin dan suara kicau burung. Kadang Rama bercerita tentang mimpinya membuka usaha kecil di bidang kuliner, sementara Arlina mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar penuh kagum pada suaminya. Mereka juga punya kebiasaan menonton film bersama setiap malam minggu. Sofa ruang keluarga menjadi saksi bagaimana mereka saling bersandar, berbagi selimut, dan kadang berebut remote karena berbeda selera film. Namun pada akhirnya, keduanya tertawa karena selalu mengalah satu sama lain demi kebersamaan. Di mata orang luar, pasangan ini bagaikan contoh nyata rumah tangga yang penuh cinta. Tak ada gosip miring, tak ada desas-desus pertengkaran. Bahkan rekan-rekan kerja Arlina sering berkata, Kak Arlina beruntung banget punya suami seperti Mas Rama. Begitu pula sebaliknya, teman-teman Rama sering berkata, Mas, kamu suami idaman banget. Istrimu cantik, sukses, dan kamu tetap sederhana. Kalian pasangan panutan. Keluarga besar mereka juga semakin akrab. Arlina sering mengajak Rama menghadiri acara keluarga besarnya. Rama selalu sigap membantu menyiapkan acara, membuat para sepupu dan paman Arlina merasa dekat dengannya. Sementara itu, Arlina juga sudah seperti anak sendiri di keluarga Rama. Ibu Rama sering memuji Arlina di hadapan para tetangga, betapa beruntungnya dia memiliki menantu seperti Arlina. Tak hanya urusan keluarga, dalam urusan ibadah pun mereka saling mengingatkan. Arlina dan Rama tak pernah lupa menunaikan kewajiban mereka sebagai pasangan yang beriman. Saat subuh, mereka saling membangunkan. Saat ada waktu luang, mereka membaca kitab suci bersama atau berdiskusi tentang makna ayat-ayat yang mereka baca. Cinta mereka bukan hanya sekadar kata-kata manis. Ia nyata dalam setiap tindakan kecil sehari-hari. Rama selalu memastikan Arlina tidak merasa lelah sendirian mengurus rumah. Ia sigap membantu, entah membereskan piring, menata ruang tamu, atau sekadar menemani Arlina beres-beres lemari. Begitu pula Arlina. Ia tak pernah memperlakukan Rama sebagai suami yang harus dilayani tanpa cela. Bagi Arlina, Rama adalah teman sejajar yang ia cintai dan hormati. Ia sering menyiapkan makanan kesukaan Rama saat suaminya terlihat letih, atau memijat bahu Rama sambil berkata, Terima kasih sudah menjadi suami terbaik. Pada perayaan ulang tahun pernikahan kedua mereka, Rama kembali menyiapkan kejutan. Malam itu, Rama mengajak Arlina makan malam di restoran atap gedung tertinggi di kota mereka. Dengan pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip bagaikan bintang, Rama menggenggam tangan Arlina dan berkata, Aku tak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu. Terima kasih sudah jadi istriku. Arlina hanya bisa tersenyum haru. Air matanya menetes karena bahagia. Malam itu terasa seperti malam paling indah dalam hidupnya. Setiap detik yang mereka lewati seolah menjadi kenangan manis yang tak terlupakan. Semua terasa sempurna. Tak pernah terlintas sedikit pun di benak Arlina bahwa kehidupan seindah ini bisa berubah dalam sekejap. Hari-hari mereka tetap dipenuhi tawa, cinta, dan kasih sayang. Namun di luar sana, takdir sudah mulai menyiapkan ujian yang tak mereka duga. Awan hitam mulai terbentuk perlahan di kejauhan, menunggu saat yang tepat untuk datang dan menguji kekuatan cinta mereka. Musim hujan telah tiba di kota itu. Hujan deras mengguyur hampir setiap sore, membasahi jalanan, menyelimuti gedung-gedung tinggi dengan kabut tipis. Di balik jendela kaca ruang kerjanya, Arlina sering memandangi rintik hujan sambil tersenyum kecil. Membayangkan betapa hangatnya rumah mereka di malam hari. Ditemani teh hangat dan pelukan Rama. Namun seiring waktu, Arlina mulai menyadari ada sesuatu yang berubah. Perubahan kecil yang awalnya ia abaikan, namun lama-lama terasa menyiksa. Rama kini sering pulang larut malam. Jika dulu, apapun kesibukannya, Rama selalu mengusahakan untuk makan malam bersama, kini tak lagi. Panggilan telepon Arlina sering dijawab dengan suara tergesa,
Maaf sayang, aku rapat. Nanti aku telepon lagi, ya. Pesan-pesan Arlina pun kadang hanya dibalas singkat, atau bahkan tidak dibalas sama sekali hingga pagi. Awalnya Arlina berusaha memahami. Ia berpikir mungkin Rama sedang berjuang keras demi mewujudkan impian membuka usaha sendiri. Ia tak mau jadi istri yang mengekang. Setiap kali Rama pulang, ia tetap menyambut dengan senyum, menyiapkan makan malam hangat, dan mendengarkan alasan-alasan Rama dengan sabar. Namun tanda-tanda itu semakin nyata. Pakaian Rama beberapa kali tercium aroma parfum asing, aroma lembut yang tak pernah digunakan Arlina. Suatu malam, saat Rama tertidur lelap, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Tanpa sengaja, mata Arlina menangkap nama di layar ponsel. Melissa. Jantung Arlina berdegup kencang. Ia merasa lututnya lemas, tubuhnya gemetar. Namun ia menahan diri. Ia menepis prasangka buruk, mencoba mempercayai suaminya. Mungkin ini hanya teman kerja. Mungkin hanya salah paham. Hari-hari berlalu, tapi kegelisahan itu tak juga hilang. Rama mulai berubah. Senyum manis yang dulu selalu diberikan setiap pagi kini makin jarang muncul. Pelukan hangat yang dulu menenangkannya kini terasa dingin. Kadang Rama bahkan tak menatap mata Arlina saat berbicara. Sayang, kamu kenapa akhir-akhir ini? Capek banget ya? Tanya Arlina suatu malam, mencoba mengurai kekakuan di antara mereka. Rama tersenyum tipis, tapi matanya tampak kosong. Nggak apa-apa, banyak kerjaan aja. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, ya. Arlina mengangguk, meski hatinya berkata lain. Ia mulai merasa kehilangan sosok Rama yang dulu selalu hangat. Suatu sore Arlina tanpa sengaja mendengar bisikan dua karyawan di kantor saat mereka mengira dirinya tak ada di dekat mereka. Kamu lihat nggak? Suaminya Bu Arlina kemarin di mall sama cewek cantik. Bukan Bu Arlina loh. Iya, aku juga lihat. Deket banget mereka jalannya, kayak pasangan. Suara itu menghujam telinga Arlina. Jantungnya serasa diremas. Namun Arlina tetap berjalan lurus, seolah tak mendengar apapun. Walau dalam hati ia menangis. Malamnya, ia mencoba menenangkan diri. Ia menyiapkan makan malam spesial, berharap bisa menghangatkan kembali suasana. Namun, lagi-lagi Rama pulang larut, wajahnya lelah, dan menolak makan. Aku udah makan di luar. Maaf ya, aku ngantuk banget. Besok aja kita ngobrol. Arlina hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Ia terdiam di ruang makan, menatap piring-piring yang tak tersentuh. Malam itu ia menangis dalam diam, memeluk dirinya sendiri di kamar yang terasa semakin dingin. Besoknya Arlina berusaha menguatkan diri. Ia tak mau menuduh tanpa bukti. Ia mengatur strategi. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rama. Setiap jadwal kerja Rama yang sering tak sinkron dengan ucapan suaminya. Setiap pesan mencurigakan yang tak sengaja terlihat. Setiap alasan yang mulai terdengar dibuat-buat. Puncaknya terjadi saat ia melihat sendiri Rama bersama Melissa di sebuah kafe. Mereka duduk berdampingan, berbicara begitu dekat, bahkan sesekali tertawa bersama. Saat itu, dunia Arlina seolah runtuh. Ia berdiri kaku di seberang jalan, tak mampu melangkah mendekat, hanya memandangi dua orang yang selama ini ia percaya, kini mengoyak hatinya. Arlina pulang dengan langkah gontai. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar tanpa bisa memejamkan mata. Ada luka mendalam yang mulai menggerogoti cintanya. Namun ia belum mau menyerah. Dalam hatinya masih ada secercah harapan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa Rama akan kembali seperti dulu. Tapi jauh di sudut hatinya, Arlina mulai sadar. Badai itu benar-benar sudah mendekat. Hujan turun deras malam itu. Langit kota diselimuti awan hitam. Petir sesekali menyambar, mengguncang langit yang muram. Arlina memandang keluar jendela kamarnya. Perasaannya sekelam langit malam itu. Jiwanya lelah menahan luka. Sudah berhari-hari ia berusaha menepis bayang-bayang perselingkuhan yang perlahan, tapi pasti menghancurkan rumah tangganya. Sore tadi Rama menelepon Arlina, suaranya datar. Sayang, malam ini kita ada acara keluarga di rumah Mama. Kamu ikut ya? Arlina menyanggupi dengan hati berat.
Ia berharap malam itu bisa menjadi titik terang, momen untuk memperbaiki keadaan. Ia memilih gaun sederhana berwarna biru langit, warna kesukaan Rama. Dengan harap, ia berdandan secantik mungkin, berusaha mengembalikan memori indah mereka. Sampai di rumah keluarga Rama, suasana hangat menyambutnya. Tapi kehangatan itu terasa palsu. Tatapan beberapa anggota keluarga Rama kepadanya terasa dingin. Arlina menahan diri, tetap tersenyum, mencoba menjaga harga diri. Dan di sudut ruangan, di dekat meja hidangan, Arlina melihat Melisa. Perempuan itu berdiri anggun, mengenakan gaun merah menyala, senyum liciknya jelas ditujukan pada Arlina. Yang lebih menusuk hati, Rama berdiri di sampingnya, berbicara akrab seolah mereka pasangan sah. Jantung Arlina berdegup tak karuan. Hatinya terasa diremas-remas, tapi ia tetap menegakkan kepala, melangkah mendekat. "Rama, boleh aku bicara sebentar?" Bisiknya pelan, berusaha menahan tangis. Rama menatapnya sekilas, lalu mengerutkan kening. "Kamu kenapa sih? Bikin malu aja. Nggak lihat aku lagi sibuk?" Arlina menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. "Aku mohon, jangan lakukan ini. Jangan permalukan aku di depan mereka." Suara Arlina lirih, nyaris tak terdengar. Tapi entah bagaimana, kata-kata itu justru membuat Rama makin panas. Melisa menyeringai kecil, seolah menikmati pemandangan itu. Dan tiba-tiba tanpa diduga tangan Rama terangkat. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Arlina. Ruangan seketika hening. Semua mata menatap mereka. Ibu Rama menutup mulutnya kaget. Beberapa anggota keluarga tertegun. Tapi tak ada satupun yang bergerak membela Arlina. Air mata Arlina mengalir tanpa bisa dibendung. Bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya hancur berkeping-keping di depan orang banyak. Di depan Melisa, perempuan yang telah merenggut kebahagiaannya. "Cukup, Arlina, jangan bikin drama di sini," bentak Rama, suaranya penuh amarah yang asing di telinga Arlina. Arlina menatap Rama, matanya basah. Hatinya berteriak, tapi bibirnya keluh. Ia mundur perlahan, berbalik, dan melangkah pergi meninggalkan keramaian itu. Langkahnya gontai, seolah setiap tapak menginjak pecahan hatinya sendiri. Di luar, hujan mengguyur tubuhnya. Tapi Arlina tak peduli. Air mata dan tetes hujan menyatu di wajahnya. Ia berjalan menuju mobilnya dengan tangan gemetar, membuka pintu dengan susah payah. Dalam kabin mobil yang sunyi, ia menangis sejadi-jadinya. Tangis yang tertahan selama ini akhirnya pecah. Malam itu Arlina pulang ke rumah mereka. Rumah yang dulu penuh cinta, kini terasa dingin dan menakutkan. Di kamarnya ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah seorang wanita yang dicintai, dikhianati, dan dipermalukan. Dan di saat itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Luka di pipinya seolah membakar semangatnya. Tangisnya berhenti. Matanya menatap cermin dengan sorot baru. Sorot seorang wanita yang sudah cukup menjadi korban. "Cukup," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan biarkan mereka menginjakku lagi. Sekarang giliran mereka merasakan sakit ini." Malam itu juga, Arlina duduk di ruang kerjanya. Di depan laptop, ia mulai mengakses dokumen-dokumen penting. Rekening perusahaan, aset-aset atas namanya, properti, saham, tabungan. Semuanya mulai ia hitung, ia atur, ia amankan. Arlina bukan wanita lemah. Harta dan kekuasaan yang selama ini ia biarkan untuk kebahagiaan bersama, kini akan menjadi senjatanya. Rama telah melewati batas. Melisa telah menghancurkan rumah tangganya. Di layar ponselnya, Arlina menatap foto pernikahan mereka. Senyum Rama di sampingnya yang dulu tulus kini terasa asing. Dengan satu sentuhan, ia menghapus foto itu. Malam itu, lahirlah Arlina yang baru. Arlina yang siap membalas luka dengan kekuatan yang tak pernah Rama bayangkan. Malam itu, hujan belum reda. Petir masih sesekali menyambar, seolah ikut menyuarakan amarah Arlina. Di ruang kerjanya, hanya ditemani cahaya redup lampu meja, Arlina duduk diam menatap layar laptop. Pikirannya bergejolak. Dadanya sesak menahan rasa sakit,
Namun sorot matanya kini tajam, penuh tekad. Arlina sadar, air mata tak akan menyelamatkan harga dirinya. Tangis tak akan membuat Rama menyesal atau Melisa pergi. Satu-satunya jalan adalah bangkit. Dan sebagai wanita yang selama ini membangun karier dan menjaga kehormatan keluarga, Arlina tahu persis kekuatan apa yang ia miliki. Ia mulai membuka data-data keuangan, rekening bersama, rekening pribadi, aset-aset perusahaan yang diatasnamakan dirinya. Selama ini, Arlina mempercayai Rama. Sebagian besar harta pribadi dan perusahaan miliknya dikelola bersama atas nama cinta. Tapi kini, cinta itu telah ternoda. Tangannya bergerak cepat. Ia memeriksa setiap transaksi dalam beberapa bulan terakhir. Matanya memanas membaca catatan pengeluaran, pembelian perhiasan, liburan singkat, makan malam di restoran mewah, semua atas nama urusan bisnis, yang kini ia tahu hanyalah kedok untuk memanjakan Melisa. Dengan ketenangan yang mengerikan, Arlina mulai mengamankan seluruh aset. Ia menghubungi kuasa hukum keluarga, menyusun perjanjian untuk mengalihkan seluruh kepemilikan rumah, kendaraan, saham perusahaan, dan properti lain sepenuhnya atas namanya pribadi. Segera proses semua surat ini. Saya tidak mau ada celah sedikit pun, ucap Arlina kepada pengacara kepercayaannya lewat telepon. Suaranya tegas tanpa getar. Tak berhenti di situ. Arlina juga mulai mengosongkan seluruh isi rekening bersama mereka. Uang yang selama ini digunakan Rama tanpa ia sadari, kini dipindahkan ke rekening pribadinya. Dalam hitungan jam, rekening itu hanya menyisakan saldo receh. Malam itu, Arlina tak tidur. Ia menyusun rencana dengan cermat, langkah demi langkah. Tak hanya mengamankan harta, ia juga mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Rama. Foto-foto, pesan-pesan, catatan transaksi, semua ia arsipkan rapi dalam satu berkas khusus. Ia tahu, semua ini akan menjadi senjata di pengadilan nanti. Pagi harinya, Arlina berdiri di depan cermin. Tatapan matanya berubah. Bukan lagi Arlina yang menangis karena dihina, tapi Arlina yang siap merebut kembali harga dirinya. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam, wajahnya dipulas riasan tipis namun tegas. Di kantor, ia memimpin rapat seperti biasa. Namun di sela kesibukannya, ia terus melanjutkan rencananya. Tanpa sepengetahuan Rama, ia sudah menyiapkan berkas gugatan cerai. Sementara itu, Rama masih belum menyadari badai besar yang sedang Arlina susun. Ia masih pulang larut, masih tersenyum sinis jika Arlina mencoba bicara, masih berani terang-terangan mengabaikan istrinya. Hingga akhirnya hari itu tiba. Arlina menunggu Rama di ruang tamu rumah mereka. Di meja sudah ada berkas-berkas yang telah ia siapkan. Akta perubahan kepemilikan aset, salinan transaksi rekening yang sudah kosong, dan surat gugatan cerai. Saat Rama pulang dan membuka pintu, ia mendapati Arlina duduk tenang. Senyum yang dulu hangat kini menghilang. Yang ada hanya sorot mata tajam penuh kekuatan. "Ada apa kamu duduk di situ kayak patung?" tanya Rama. Nada suaranya meremehkan. Arlina menatap lurus. "Duduk, kita bicara." Rama menghela napas, lalu duduk dengan malas. "Kalau cuma mau marah-marah soal malam itu, aku capek, Lin." Arlina meletakkan semua berkas di meja. "Aku cuma mau kasih tahu, mulai hari ini, semua harta ini milikku sepenuhnya. Semua aset, rumah, mobil, rekening, perusahaan. Rekening kamu kosong, dan ini..." Arlina menyodorkan surat gugatan cerai. "Adalah langkah terakhirku. Aku sudah cukup sabar, Rama." Rama terbelalak. Wajahnya memucat. Tangannya meraih kertas itu dengan gemetar, membaca isinya dengan mata membesar. Kamu bercanda kan? Kamu nggak akan tega, Lin." Arlina menggeleng pelan. "Bukan aku yang nggak tega. Kamu yang nggak pernah tega pada aku. Kamu yang tampar aku di depan perempuan yang kamu pilih. Kamu yang menghancurkan rumah tangga ini." Rama terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat pasi. Arlina berdiri, merapikan setelan kerjanya.
Aku sudah cukup menangis. Sekarang giliranku membuat kalian menangis. Dengan langkah tegap, Arlina meninggalkan Rama yang terduduk lemas. Malam itu, kekuatan seorang wanita yang selama ini terluka, lahir dengan seluruh kekuasaan dan harga diri yang ia genggam erat. Dan ini baru permulaan. Pagi itu, matahari bersinar terang, tapi suasana di rumah besar Arlina dan Rama terasa muram. Rama duduk termenung di ruang tamu, memandangi berkas-berkas yang semalam disodorkan Arlina kepadanya. Matanya sayu, wajahnya pucat. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Malam tadi, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang adalah tatapan Arlina. Tatapan tegas tanpa sedikit pun rasa takut. Tatapan wanita yang telah cukup terluka, dan kini bangkit dengan kekuatan yang menakutkan. Rama menghela napas panjang. Dengan langkah tergesa, ia mengambil dompetnya dan melangkah keluar rumah. Di dalam hati, ia berharap ini hanya gertakan Arlina, bahwa semua ini akan berlalu jika ia meminta maaf. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, ia tahu Arlina bukan wanita yang bisa dibohongi lagi. Langkah pertamanya pagi itu adalah menuju ATM. Ia ingin memastikan, ingin membuktikan bahwa semua itu hanya ancaman kosong. Tangannya gemetar saat memasukkan kartu. Saat mengetik PIN, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Silakan tunggu, transaksi sedang diproses. Layar ATM menampilkan saldo, Rp20.000. Rama tertegun. Matanya membelalak tak percaya. Ia mencoba sekali lagi, berpikir mungkin mesin itu rusak. Namun hasilnya sama. Saldo rekening yang dulu berisi ratusan juta rupiah, kini hanya tersisa angka recehan. Panik mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia segera berlari ke bank, menemui petugas untuk meminta penjelasan. Petugas dengan sopan menunjukkan bahwa semua transaksi pemindahan dana sudah dilakukan secara resmi atas persetujuan pemilik utama rekening, Arlina. Maaf Pak, sesuai dokumen yang sah, rekening ini sepenuhnya milik istri Bapak. Semua dana dipindahkan ke rekening pribadi beliau, jelas petugas itu. Rama hanya bisa terduduk lemas. Tangannya menutup wajah. Semua ini nyata. Arlina benar-benar mengambil alih semuanya. Dalam kebingungannya, Rama menghubungi Melissa. Sayang, aku butuh kamu. Aku lagi ada masalah besar. Melissa awalnya terdengar prihatin. Namun saat Rama mulai menceritakan bahwa rekeningnya kosong, aset-aset sudah bukan atas namanya, dan rumah pun akan segera disita untuk pemisahan harta, nada suaranya berubah. Jadi, kamu sekarang nggak punya apa-apa? Habis semua? Tanya Melissa, terdengar kaget sekaligus kecewa. Rama tercekat. Aku masih bisa cari jalan keluar. Kamu jangan pergi dari aku ya.
Namun telepon itu berakhir dengan bunyi nada sambung. Melisa memutuskan panggilan. Rama berusaha menelepon lagi, namun tak diangkat. Pesan-pesannya tak dibalas. Hidup Rama mulai runtuh. Dalam satu malam, semua yang dulu ia banggakan hilang seketika. Sementara itu, Arlina melanjutkan langkahnya dengan tenang. Ia menghadap pengacaranya, memeriksa setiap dokumen peralihan aset, memastikan tak ada satupun celah yang bisa digunakan Rama untuk menggugat balik. Kita sudah amankan semua, Bu Arlina. Rumah, kendaraan, saham perusahaan, properti investasi, dan rekening. Bahkan tabungan pendidikan yang dulu atas nama bersama kini sudah atas nama ibu. Tak ada lagi yang bisa disentuh Pak Rama, ujar pengacara itu. Arlina mengangguk. Matanya menatap lurus ke depan. Bagus. Setelah ini, saya ingin kita fokus ke proses perceraian secepatnya. Saya ingin semuanya bersih. Tak ada lagi yang mengikat selain kertas pengadilan. Di kantor, Arlina tetap tampil profesional. Tak ada yang tahu badai yang sedang ia lalui. Senyum ramah tetap menghiasi wajahnya. Namun siapapun yang menatap matanya tahu bahwa di balik itu ada kekuatan besar yang tak bisa digoyahkan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang runtuhnya Rama mulai tersebar. Rekan-rekan yang dulu selalu mendekat kini menjauh. Rama kehilangan pekerjaan, sambilan yang selama ini digenggamnya karena masalah reputasi. Melisa pun mulai menjauh, perlahan menghilang dari hidup Rama. Perempuan itu ternyata hanya mencintai kemewahan yang Rama berikan, bukan Rama sebagai seorang lelaki. Malam-malam Rama kini penuh penyesalan. Ia termenung di sudut kamar, mengenang semua kesalahan yang telah dibuat. Rumah yang dulu mewah dan penuh cinta kini terasa seperti penjara baginya. Sedangkan Arlina, ia semakin tegak berdiri. Setiap langkahnya adalah langkah pasti menuju kebebasan dan kemenangan. Ia tahu, ini baru awal. Masih ada langkah yang harus ditempuh untuk memastikan Rama dan Melisa benar-benar merasakan perihnya pengkhianatan yang mereka tanamkan. Dan di setiap malam, sebelum tidur, Arlina menatap keluar jendela, menatap langit malam, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan pastikan mereka merasakan luka ini. Ini harga sebuah pengkhianatan. Hari itu, langit mendung menaungi kota. Suasana kantor pengadilan agama dipenuhi hiruk-pikuk para pencari keadilan. Di antara mereka, langkah Arlina terdengar paling mantap. Dengan setelan hitam sederhana namun berwibawa, wajahnya ditata rapi, matanya tajam menatap ke depan. Di tangannya, map berisi dokumen gugatan cerai yang sudah ia persiapkan dengan sangat teliti. Bersama pengacaranya, Arlina menyerahkan berkas itu ke petugas. Semua lengkap, Bu. Gugatan ini akan segera diproses. Jadwal sidang pertama akan kami sampaikan, kata petugas dengan sopan. Arlina mengangguk, mengucapkan terima kasih. Di dalam hatinya, ia menghela napas panjang. Hari ini adalah hari yang menandai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tak lagi menjadi istri Rama, pria yang telah menghancurkan cintanya. Tak butuh waktu lama, kabar gugatan itu menyebar. Rama menerima surat panggilan sidang di rumah ibunya. Saat membuka surat itu, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Ibu Rama yang duduk di sampingnya membaca surat itu dengan mata membelalak. Rama, ini gugatan cerai? Arlina serius? Suara ibunya bergetar tak percaya. Rama mengangguk perlahan. Iya, Bu. Dia benar-benar serius. Dia sudah ambil alih semua harta. Dan sekarang, dia mau pisah. Ibu Rama menatap anaknya dengan kecewa. Kamu ini gimana sih, Rama? Arlina itu perempuan baik. Dia sabar, dia sayang kamu. Kenapa kamu tega menghancurkan rumah tangga kalian? Sekarang baru menyesal? Rama menunduk. Hatinya terhantam ucapan ibunya. Semua yang dikatakan sang ibu benar. Tapi penyesalan itu kini tak ada artinya lagi. Sementara itu, di pihak Arlina, langkahnya mendapat dukungan penuh dari keluarga besarnya. Ayah dan ibunya, yang semula tak ingin rumah tangga anaknya berantakan, akhirnya menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kamu sudah kuat, Nak. Kalau ini jalan terbaik untukmu, kami akan selalu ada di belakangmu.
ucap ayah Arlina sambil menggenggam tangan putrinya erat. Sidang pertama tiba. Di ruang sidang yang sejuk tapi penuh ketegangan, Arlina duduk dengan tenang di kursinya. Sementara Rama, yang datang dengan wajah kusut, tak sanggup menatap mata Arlina. Hakim membuka sidang. Suara ketukan palu menggema, menandai dimulainya proses perceraian itu. Apakah benar Ibu Arlina mengajukan gugatan cerai karena alasan perselisihan yang tidak dapat didamaikan? Tanya hakim dengan nada datar. Arlina menjawab tegas. Benar, Yang Mulia. Saya sudah berusaha, tapi suami saya mengkhianati saya, mempermalukan saya di depan umum, dan menghancurkan kepercayaan saya. Saya tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga ini. Rama hanya terdiam. Setiap kata Arlina bagai cambuk di hatinya. Sidang berlangsung singkat hari itu. Hakim menunda untuk mediasi, namun Arlina sudah bulat. Ia tak goyah sedikit pun. Setelah sidang, Rama mencoba menghampiri. Lin, kita nggak bisa bicara berdua. Kasih aku kesempatan. Aku salah. Aku khilaf. Tapi tolong jangan hancurkan semua ini. Arlina menatapnya. Mata yang dulu penuh cinta kini hanya menyimpan luka dan ketegasan. Kesempatan itu sudah lama aku beri, Rama. Kamu yang hancurkan semuanya. Sekarang giliran aku menjaga harga diriku. Arlina berbalik meninggalkan Rama yang terdiam tak mampu berkata apa-apa lagi. Kabar perceraian mereka menjadi perbincangan banyak orang. Media sosial ramai dengan komentar simpati untuk Arlina. Banyak yang memuji kekuatan dan ketegasannya. Di kantor, di kalangan teman, dan bahkan di keluarga besar Rama, semua memuji langkah Arlina. Sementara itu, Rama makin terpuruk. Keuangan hancur, reputasi hancur, dan kini pernikahannya pun di ujung tanduk. Melisa yang dulu selalu ada kini benar-benar menjauh. Perempuan itu tak lagi mau menemui Rama. Bahkan nomor Rama diblokirnya. Malam-malam Rama dihabiskan dengan penyesalan. Ia termenung di sudut kamar, memandangi foto pernikahan mereka, yang kini hanya menyisakan kenangan pahit. Sementara Arlina, setiap hari ia semakin kuat. Setiap langkahnya adalah langkah pasti menuju kebebasan, menuju hidup baru tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Ia tak lagi menoleh ke belakang, dan gugatan cerai ini baru awal. Arlina sudah menyusun rencana berikutnya, memastikan Rama dan Melisa benar-benar merasakan pahitnya perbuatan mereka. Proses perceraian Arlina dan Rama masih berjalan, namun luka yang Arlina rasakan telah menjelma menjadi bara dendam. Arlina tahu, menghancurkan Rama dengan mengambil harta dan harga diri di pengadilan hanyalah sebagian kecil dari langkahnya. Ada satu nama lain yang harus merasakan getirnya luka. Melisa. Malam itu, di ruang kerjanya, Arlina duduk memandangi layar laptop dengan sorot mata penuh rencana. Tangannya cekatan membuka file-file penting. Selama ini, Melisa dikenal sebagai wanita yang sering tampil anggun di sosialita kota. Bergantung pada hubungan gelapnya dengan pria-pria berduit untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Arlina mulai menyusun data. Ia menghubungi teman-teman dekatnya yang memiliki pengaruh di kalangan bisnis dan sosial. Perlahan, jaringan Melisa dibongkar. Dengan satu persatu langkah cermat, Arlina memastikan semua orang penting tahu siapa sebenarnya Melisa. Tak berhenti di situ, Arlina menggunakan kekuatan medianya. Sebab salah satu unit perusahaan Arlina bergerak di bidang media digital. Tanpa menyebut nama langsung, muncul artikel-artikel yang membahas skandal wanita simpanan yang merusak rumah tangga pengusaha sukses. Detailnya terlalu mirip dengan kasus Arlina hingga publik mulai menebak. Sementara itu, di dunia nyata, Melisa mulai merasakan panasnya balas dendam Arlina. Undangan ke acara-acara bergengsi mulai tak lagi datang. Teman-temannya yang dulu mendekat karena citra glamor mulai menjauh. Bahkan rekan bisnis kecil-kecilan yang dulu mendukung butik Melisa satu persatu menarik diri. Melisa panik. Ia mencoba menghubungi Rama, berharap ada sandaran. Namun Rama kini tak lebih dari pria yang kehilangan segalanya. Uang, jabatan, harga diri, semua sirna. Yang tersisa hanya penyesalan dan kehancuran. Suatu hari, Melisa nekat menemui Arlina di kantor. Ia datang dengan wajah pucat, penuh kecemasan, tak lagi semegah dulu. Arlina, aku mohon,
Hentikan ini. Aku tidak pernah bermaksud menghancurkan hidupmu. Suaranya bergetar. Matanya memohon. Arlina menatapnya dingin. Ia berdiri dari kursinya, berjalan mendekat, menatap tepat di mata Melisa. Kau tidak pernah bermaksud menghancurkan hidupku. Kau kira aku bodoh. Kau datang padaku setelah semua temanmu meninggalkanmu, setelah nama baikmu hancur. Di mana harga dirimu, Melisa? Melisa terisak. Aku khilaf, aku salah. Arlina tersenyum tipis, senyum yang menyimpan kekuatan mengerikan. Kau sudah ambil semua yang kupunya, suami yang kucintai, rumah tangga yang kubangun dengan susah payah. Sekarang rasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku belum selesai. Melisa menangis terseduh. Tapi Arlina sudah tak punya belas kasihan lagi. Ia memanggil satpam untuk mengusir Melisa secara halus dari kantornya. Hari-hari berikutnya, hidup Melisa semakin hancur. Ia dikucilkan di lingkungan sosialnya. Usaha butik kecilnya bangkrut karena tak ada lagi pelanggan. Orang-orang hanya memandangnya dengan tatapan sinis dan bisik-bisik penuh cela. Sementara itu, Rama yang melihat kehancuran Melisa makin menyesal. Ia mulai sadar bahwa perempuan yang dulu ia banggakan ternyata tak lebih dari bayangan kosong. Dan Arlina, wanita yang dulu ia sakiti, justru kini berdiri semakin kuat, semakin dihormati. Setiap malam Rama menatap langit-langit kamar kontrakan kecil tempat ia kini tinggal. Rumah megah sudah bukan miliknya lagi. Kendaraan mewah sudah hilang. Yang tersisa hanya sesal dan bayangan masa lalu. Dan Arlina, ia tak hanya menang secara harta, ia menang secara harga diri. Balas dendamnya bukan sekadar membuat mereka kehilangan materi, tapi membuat mereka merasakan luka batin yang dalam. Arlina kini dikenal banyak orang sebagai sosok wanita kuat yang mampu bangkit dari pengkhianatan. Setiap langkahnya disegani. Dan ia terus melangkah, memastikan tak ada lagi yang meremehkan harga dirinya. Di setiap malam sunyi, Arlina menatap cermin, tersenyum pada bayangannya sendiri. Ini baru awal, aku akan terus berdiri. Luka ini akan menjadi kekuatanku. Dan ia tahu, kemenangan sejati adalah saat ia bahagia tanpa harus melihat mereka hancur. Tapi biarlah luka mereka jadi pelajaran, bahwa tak ada yang lebih kuat dari hati wanita yang disakiti, lalu bangkit. Hari-hari Rama kini berjalan tanpa arah. Hidupnya seolah tak lagi memiliki warna. Dulu, setiap pagi selalu dimulai dengan rutinitas di rumah mewah, sarapan bersama Arlina yang penuh perhatian, berangkat kerja dengan kendaraan megah, disambut hormat rekan-rekan di kantor. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan pahit yang menghantui setiap tarikan napasnya. Rama tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggir kota, jauh dari kenyamanan hidup sebelumnya. Ruangan kecil itu hanya berisi kasur tipis, meja kayu tua, dan satu lemari reyot. Tiap malam, Rama memandangi langit-langit kusam, menyesali segalanya. ATM-nya kosong. Saham perusahaan yang dulu ia banggakan sudah bukan miliknya. Kendaraan mewah sudah dilelang. Rumah megah yang pernah ia tinggali bersama Arlina, kini telah resmi menjadi hak penuh Arlina. Setelah putusan pengadilan keluar, tak hanya harta yang hilang, kehormatan dan harga dirinya pun lenyap. Teman-temannya menjauh. Rekan bisnis menutup pintu. Bahkan keluarga besar yang dulu memujanya mulai merasa malu. Ibunya beberapa kali datang menjenguk. Setiap pertemuan selalu penuh tangis dan penyesalan. Rama, kenapa kamu dulu begitu bodoh, nak? Kenapa kamu sia-siakan Arlina? Dia wanita terbaik. Sekarang lihatlah, apa yang tersisa padamu? Suara sang ibu serak. Matanya basah menahan air mata. Rama hanya bisa menunduk. Tak ada kata yang mampu ia ucapkan. Ia tahu semua itu benar. Arlina adalah anugerah yang dulu ia abaikan. Dan kini, ketika semuanya sirna, hanya penyesalan yang tersisa. Setiap kali Rama keluar, ia harus menunduk menahan malu. Bisik-bisik orang di sekitar kontrakan sering terdengar. Itu kan Rama, yang dulu kaya raya, suaminya Bu Arlina. Iya, katanya selingkuh terus ditinggal istrinya. Sekarang miskin. Rama hanya bisa mempercepat langkah, berharap suara-suara itu segera hilang. Di sudut hati terdalamnya,
Rama merindukan Arlina. Bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai sosok yang membuat hidupnya berarti. Setiap malam, ia teringat senyum hangat Arlina, perhatian kecil Arlina, bahkan masakan sederhana Arlina yang selalu membuatnya betah di rumah. Sementara itu, Melisa benar-benar menghilang dari hidupnya. Perempuan itu lenyap tanpa jejak, tak pernah lagi menghubunginya. Rama sadar kini, Melisa hanya mencintai gemerlap hartanya, bukan dirinya sebagai seorang lelaki. Beberapa kali, Rama memberanikan diri mengirim pesan pada Arlina. Pesan-pesan yang penuh penyesalan, penuh permohonan maaf. Maafkan aku, Lin. Aku bodoh, aku khilaf. Aku menyesal, sungguh menyesal. Aku hanya ingin kamu tahu aku hancur tanpa kamu. Namun pesan itu tak pernah berbalas. Arlina sudah menutup pintu hati untuknya. Arlina sendiri kini hidup lebih tenang. Ia fokus mengurus perusahaan, membangun yayasan sosial untuk membantu perempuan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga. Setiap langkahnya menjadi inspirasi banyak orang. Saat kabar tentang kehancuran Rama sampai ke telinganya, Arlina hanya tersenyum kecil. Bukan senyum puas atas penderitaan Rama, tapi senyum lega bahwa ia telah berhasil membela harga dirinya. Biarlah dia belajar dari luka ini, batinnya. Dan Rama benar-benar belajar. Tiap hari ia merenung, menyesali setiap keputusan buruknya. Hatinya perih mengingat bagaimana ia pernah memukul dan mempermalukan wanita yang setulus itu mencintainya. Kini, ia sadar bahwa kehilangan Arlina adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya. Namun nasi telah menjadi bubur. Segala sesal tak mampu mengembalikan apapun. Rama kini hanya bisa menjalani hidup penuh kesunyian. Berharap suatu hari ada kesempatan menebus semua dosanya, meski sekadar dengan permohonan maaf tulus dari hati terdalam. Dan malam-malamnya, Rama habiskan dengan satu doa yang selalu ia bisikkan lirih, di sudut kamar sempit yang remang-remang. Ya Tuhan, beri aku kekuatan untuk menerima semua ini, dan beri aku kesempatan untuk meminta maaf padanya, walau hanya sekali. Hari-hari berlalu bagai bayang-bayang kelabu bagi Rama. Setiap pagi ia terbangun di kamar kontrakan kecilnya dengan hati hampa. Matahari yang menyelinap lewat jendela reot tak lagi membawa semangat baru. Yang ada hanya rasa perih dan penyesalan yang makin menusuk hati. Rama menatap sekeliling kamar sempit itu. Dindingnya lembab, catnya terkelupas. Meja kecil di sudut kamar dipenuhi tumpukan kertas, nota utang kecil-kecilan yang ia gunakan untuk bertahan hidup. Semua kemewahan yang dulu ia nikmati telah musnah. Ia bangkit dengan langkah lunglai. Sudah berapa kali ia mencoba mencari pekerjaan, namun setiap lamaran ditolak. Nama baiknya sudah rusak. Dunia yang dulu memujanya kini memalingkan muka. Hari itu, dengan penuh ragu, Rama mendatangi tempat Arlina bekerja. Ia berdiri di depan gedung megah itu, memandang tinggi bangunan yang dulunya juga menjadi kebanggaannya saat masih mendampingi Arlina. Para karyawan yang lewat menatapnya heran. Mereka mengenalnya, bekas suami Bu Arlina. Rama merasa tubuhnya membeku. Ingin rasanya melangkah masuk, meminta maaf, tapi keberaniannya luruh di hadapan gedung megah itu. Ia hanya bisa memandangi dari jauh, sebelum akhirnya berbalik pergi dengan langkah gontai. Sementara itu, Arlina semakin bersinar. Dengan kerja keras dan hati yang telah pulih dari luka, ia menjadikan perusahaannya makin maju. Tak hanya itu, yayasan sosial yang ia dirikan berkembang pesat, menolong banyak perempuan yang pernah merasakan getirnya pengkhianatan dan kekerasan rumah tangga. Suatu hari, Arlina mendapat undangan menjadi pembicara di sebuah seminar nasional tentang kekuatan perempuan. Ia tampil anggun dengan setelan sederhana, penuh wibawa. Setiap kata-katanya menjadi inspirasi, setiap langkahnya menjadi teladan. Di tengah riuh tepuk tangan peserta seminar, Arlina tersenyum tulus. Bukan karena kemenangan atas Rama, tapi karena ia berhasil melewati badai dan berdiri kembali dengan kepala tegak. Di sudut kota yang lain, Rama duduk sendirian di bangku taman. Tangannya menggenggam foto lama pernikahannya dengan Arlina. Foto yang sudah usang, sudutnya robek, namun baginya foto itu adalah satu-satunya kenangan indah yang tersisa. Maafkan aku, Lin. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar.
Matanya basah. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah di kesunyian sore itu. Beberapa kali Rama menulis surat permintaan maaf. Surat yang penuh kata-kata tulus. Penuh harapan agar Arlina mau memaafkannya, meski ia tahu tak mungkin bisa kembali seperti dulu. Namun surat itu tak pernah ia kirim. Ia terlalu malu, terlalu takut untuk membuka luka lama Arlina lagi. Penyesalan itu menenggelamkan Rama dalam sunyi. Tak ada satu hari pun berlalu, tanpa ia mengenang kebahagiaan yang dulu ia sia-siakan. Dan setiap kenangan itu menghantam hatinya lebih keras dari hari sebelumnya. Sementara itu, Arlina mulai menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia tak lagi memikirkan balas dendam, karena ia sudah menang dengan caranya. Membuktikan bahwa ia bisa bangkit tanpa harus membalas dendam dengan kebencian. Di malam-malamnya saat menatap langit, Arlina berbisik, "Aku sudah memaafkan, tapi aku tak pernah lupa." Dan itu cukup baginya. Karena kemenangan terbesar adalah saat ia mampu memaafkan, tanpa membiarkan dirinya disakiti lagi. Rama kini menjalani hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak terobati. Ia menyadari semuanya sudah terlambat. Arlina sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa ia kejar lagi. Dan setiap hari, Rama hanya berharap satu hal. Andai waktu bisa diputar, andai aku bisa menebus semua ini. Namun waktu tak pernah bisa kembali. Penyesalan itu akan menjadi teman seumur hidup Rama, mengingatkan bahwa kesalahan yang dilakukan pada orang yang tulus akan meninggalkan luka paling dalam, bukan hanya bagi yang disakiti, tapi juga bagi pelakunya. Langit sore itu berwarna kelabu. Hembusan angin membawa dingin yang menusuk hingga tulang. Di sebuah sudut taman kota, Rama duduk membisu di bangku tua. Di genggamannya, secarik kertas penuh coretan. Surat yang sudah berkali-kali ia tulis dan hapus, surat yang berisi permohonan maafnya kepada Arlina. Rama menghela napas panjang. Matanya sayu menatap kertas itu. Hatinya berkecamuk. Berkali-kali ia mengumpulkan keberanian untuk menemui Arlina, untuk mengucapkan kata maaf secara langsung, namun langkahnya selalu terhenti oleh rasa malu dan rasa bersalah yang begitu dalam. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan masa lalu berkelebat. Wajah Arlina yang dulu penuh cinta kini hanya tinggal bayangan yang membekas luka di hatinya. Setiap detik bersama Arlina dulu terasa bagai anugerah yang kini tak bisa lagi ia raih. Hari itu, ia memutuskan untuk mencoba. Dengan langkah gontai namun tekad yang terkumpul dari sisa keberaniannya, Rama menuju gedung perusahaan Arlina. Ia berdiri di depan lobi,